Haleluya, kita tampil pada waktu yang indah ini, sedang berkerumun seperti anak Raja Wali, karena benar-benar kita merindukan adalah Sang Penebus kita, Raja damai kita. Haleluya, Raja pembawa kita kepada dirinya sendiri, menyatukan kita kepada dirinya sendiri. Haleluya, itulah tandanya bahwa kita akan bisa dipisahkan oleh dunia daripada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dialah yang mulia, dialah yang bercahaya, yang tidak berkesudahan. Dialah yang datang ke muka bumi menebus kita. Karena dia merindukan kita. Sebelum kita merindukan dia sudah terlebih dahulu merindukan kita. Haleluya, sebelum kita mengasihi dia, bahwa dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan itulah sebabnya dia tampil untuk menebus kita, memberikan minyak, meluas mata bagi orang yang buta untuk supaya dapat melihat. Haleluya. Dan menggantikan pekikan itu menjadi pekikan seperti pekikan Raja Wali, untuk supaya ditakuti oleh dunia ini. Haleluya. Dan mata yang tajam untuk dapat melihat sinar kemuliaan Tuhan seperti tiang api dan awan supernatural, sehingga hati dan pikiran kita menyatu, ya, untuk memuliakan, menyembah dia dan menerima pesan dia ke zaman ini, sehingga kita memakai kelima panca indera kita ini siap bergerak dan bekerja non-stop 24 jam, fokus kepada setiap titik atau setiap kata apa pesan yang disampaikan oleh malaikat yang ketujuh dia kejaman bagi kita, hanya untuk mengumpulkan kita, sehingga mengidentifikasi semuanya hal-hal apa yang dulunya tersembunyi, semua dibukakan bagi kita. Tetapi hanya bagi orang, hanya bagi orang yang takut akan Tuhan. Hanya bagi orang yang sudah ditentukan untuk hal itu. Haleluya. Dan serang Tuhan pada waktu mempelai wanitanya menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, dan mempersembahkan tubuh roh dan jiwanya kepada dia. Tetapi lewat persembahan akan semuanya itu harus terlebih dahulu bahwa Kristus lahir di dalam palungan kita. Haleluya. Bukan hanya sekedar untuk bersyukur dan bersuka cita, ya, dan mengucapkan bahwa Yesus Kristus lahir. Tetapi kalau memang Yesus Kristus lahir di luar daripada palungan kita ini, maka semua itu tidak ada faedahnya dan tidak berdampak bagi hidup kita sehari-hari. Tetapi ketika dia tampil, ketika dia lahir dan menyinarkan sinar kemuliaannya di dalam palungan kita, itulah membuat kita adalah mempelai wanita yang bahagia. Haleluya. Sehingga dengan iman kita kita langsung melihat dia di kemuliaan sana. Itulah sebabnya dia berkata di Yohanes 14, 18, 19, apa yang dikatakan? Sehingga Tuhan pun mengucapkan sebuah janji bagi muridnya. Tetapi janji itu bukan hanya sekedar hanya bagi mereka, tetapi bagi orang-orang dari bangsa kafir, mempelai wanita yang sudah dipilih. Sehingga dia pun berkata, ya, aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Haleluya. Dan tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, namun aku melihat kamu. Namun kamu melihat aku. Mempelai wanita melihat Yesus, bukan dunia ini. Dan dia pun juga berkata, sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Haleluya. Sebuah janji itu yang nyata bagi orang-orang percaya yang tekun, yang mau menerima,
ya undangan itu. Karena undangan dikhususkan bagi orang-orang yang diselamatkan. Namanya undangan, berarti ada suatu kaitan. Baik kekeluargaan, baik saudara-saudari, ya, baik teman-teman, siapapun yang kita sukai, siapapun yang kita inginkan, harus kita salurkan undangan. Seperti itulah Yesus Kristus. Ketika dia mengundang, tidak peduli mau ketika mereka di ladang, mau ketika mereka di perjalanan, mau dimanapun, pokoknya harus mereka diundangkan kepada perjamuan kawin anak domba tersebut. Haleluya. Ada juga yang tidak mendapatkan undangan, tetapi itu tidak dipersilahkan masuk dari pintu. Itu melompat masuk dari jendela. Tetapi ketika Yesus melihat, sang raja melihat ketika pakaiannya tidak diberikan dari depan pintu, ya, maka dia memakai pakaian yang lain. Dan Yesus akan mengeluarkan dia dari tempat perkawinan tersebut, atau pesta perkawinan tersebut. Jadi harus melalui pintu, karena pintu sendiri adalah Yesus Kristus yang memberikan jubah-jubah yang putih bersih kepada setiap orang percaya ketika mereka masuk melalui pintu tersebut. Jadi harus ada suatu syarat. Kalau tanpa ada satu syarat, maka liarlah rakyat. Haleluya. Jadi semua ada aturan. Itulah ketujuh anak tangga tersebut, dari iman sampai kasih ke saudara-saudara, bahwa ada aturan demi aturan. Haleluya. Bahkan kita melihat pun ketika Nuh membangun bahtera, ada 3 tingkat, ada aturannya. Bukan hanya sembarangan sambur aur. Udahlah, yang penting ibadah, bernyanyi, berdoa, ya itu aja lah. Pokoknya dengarkan khotbah. Tindakan sama sekali tidak ada. Padahal tindakanlah satu-satunya. Ketika Yesus Kristus membuat sebuah gambar, ya, kepada ahli tukang, ya, dia tidak sesuai dengan jigsaw puzzle-nya, tidak sesuai dengan gambarnya yang diberikan oleh Kristus kepadanya, maka rumah itu akan dirobohkan, akan diruntuhkan. Karena rumah itu adalah pelambang bagi tubuh kita ini. Kalau tidak sesuai kelima panca indera, sesuai dengan hati, jiwa kita, dan pikiran kita, maka itu akan dirobohkan. Haleluya. Hati berkata, ya, jangan mencuri. Tetapi ketika tangan sudah kebiasaan untuk mencuri, sehingga tangan pun tidak bisa dikontrol, sehingga dia melintas saja dari depan ke dia atau dari manapun, udah mencuri aja. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, dikatakan, jikalau tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau mempunyai tangan yang kudung daripada utuh kedua tanganmu tetapi masuk ke dalam neraka. Haleluya. Tetapi ketika semuanya tubuh kelima panca indera bisa dikontrol untuk memuliakan Tuhan, takut akan dia, bekerja untuk dia di dalam ladangnya Tuhan, maka itulah, ya, sebuah bangunan itu, standar rumah yang dibuat oleh Tuhan kepada juru tukangnya atau ahli tukangnya, sehingga bangun itu pun terbentuk dari tubuh Yesus Kristus, yaitu dari iman sampai kasih ke saudara-saudara. Haleluya. Jadi itulah yang susah dilakukan oleh umat Kristen yang berlangsung berada di muka bumi. Itulah yang paling susah. Haleluya. Karena tidak bisa menggebu, tidak bisa artinya tidak bisa hanya sekedar melakukan. Memang semuanya firman berada di dalam kesederhanaan, tetapi tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, tidak kurang dan tidak lebih.
Kalau kurang, tidak baik untuk dilihat. Kalau lebih, tumpah, tidak baik juga untuk dilihat. Tetapi sederhana. Itulah sebabnya Kristus berada di dalam kesederhanaan. Haleluya. Glory. Mari kita buka kitab kita. Kita akan membahas tentang karunia-karunia Allah selalu menemukan tempatnya. 2 Samuel 23:14-16. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung yang pasukan pendukung orang Palestina pada waktu itu ada di Bethlehem. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Palestina berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu. Kita lihat, saya ulangi. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu, gunung dan pasukan pendukung orang Palestina pada waktu itu ada di Bethlehem. Ini bukanlah sebuah tulisan, dan ini adalah bukan sebuahnya sekedar sejarah, tetapi ini adalah sebuah perlambang bagi sang raja, yaitu Daud. Karena Daud kita tahu bahwa ini adalah perlambang Yesus Kristus. Memantulkan sebelum Yesus Kristus tampil sudah terlebih dahulu Daud untuk memberikan sebuah simbol. Untuk supaya orang-orang mengerti dan dapat akan mengetahui hal itu bahwa wujud nyatanya akan tampil nanti dan tiba di muka bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada waktu yang indah ini Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu untuk menyembah Engkau di dalam doa dan kebenaran. Dan biarlah Tuhan semuanya kami gerakkan sesuai dengan instrumen-instrumen-Mu Tuhan. Membawa alunan musik dan juga membawa nyanyian yang indah bagi Tuhan. Dan juga doa yang harum bagi Tuhan. Dan kami mempersembahkan tubuh roh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Karena tangan-Mu yang perkasa Tuhan menumpangkan ke atas kepala kami, mengurapi kami Tuhan, sehingga kemuliaan dan sinar-Mu itu Tuhan terpantul atas kami, sehingga kami juga memantulkan Tuhan kepada saudara-saudara kami, keluarga kami Tuhan, sesuai dengan Injil, sesuai dengan firman-Mu yang sempurna ini. Terima kasih Yesus, semuanya Tuhan sudah tersusun rapi dari Kejadian sampai kitab Wahyu Tuhan, sehingga semuanya itu Engkau hidangkan di hadapan kami. Berbagai macam jenis Tuhan makanan yang sempurna. Karena berbeda-beda Tuhan zaman. Yaitu dari zaman dulu sampai akhir zaman ini. Sehingga zaman-zaman gereja pun dari Efesus sampai Laodikia. Sehingga kami tepat di akhir zaman ini Tuhan. Kami tahu bahwa dunia ini sudah hampir gelap gulita. Tetapi masih ada terang di waktu senja Tuhan. Sesuai dengan Zakaria 14 ayat 7. Dan disitulah kami Tuhan sedang melihat, sedang menikmati, mengambil Tuhan, yaitu kitab-Mu. Sebagaimana Yohanes mengambil kitab itu lalu dimakan Tuhan. Sekalipun itu pahit, manis di dalam mulut Tuhan, pahit di dalam perut. Kami tahu bahwa inilah kejaman bagi mempelai wanita yang sedang sakit bersalin Tuhan. Kami tahu bahwa alam sedang mengerang Tuhan. Semua makhluk-makhluk sedang mengerang untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Yesus. Biarlah pewahyuan bagi kami Tuhan Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Satu rumah ini Tuhan, yang dimana kami sedang tampil Tuhan untuk menyembah, untuk bertindak, untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kami, sehingga kami mengerti Tuhan dan tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang seiman dengan kami dimanapun mereka berada. Satukan kami di dalam tali kasih-Mu Tuhan yang tidak bisa diputuskan oleh dunia ini Tuhan. Bila ada yang sakit,
Tuhan menyembuhkan dengan pilu-pilu Yesus Kristus. Bila ada yang lemah, bila Tuhan mengangkat dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ada yang hatinya Tuhan akan pilu Tuhan, biarlah Engkau menghibur dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Orang tua kami, adik kami, semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Kami mendoakan mereka Tuhan. Angkat mereka. Supaya mereka tidak cacat dan lumpuh Tuhan akan firman-Mu. Biar mereka Tuhan bisa bangkit dan melihat Tuhan bahwa ada terang di waktu senja ini, masih ada waktu Tuhan. Sebelum pintu itu tertutup, biar kami menyatu di dalam kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Di dalam pesan-Mu Tuhan, di mana kami benar-benar Tuhan sama-sama melihat nanti, yaitu kerajaan yang kekal, yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biar kami lanjutkan pembacaan kami. Amin. Silakan duduk. Dan kita melihat di 2 Samuel 23, 14 tadi, dan kita sudah membahas minggu kemarin ini. Ya, tapi ada sesuatu yang harus ditegaskan dan dipastikan bahwa semuanya adalah rencana Tuhan. Kita bukan melihat peristiwa apa yang sedang berlangsung dulu. Karena zaman sudah berbeda. Haleluya. Tetapi benar-benar bahwa sekalipun semuanya itu tidak langsung secara fisik kita lihat, tetapi dengan iman kita bahwa kita percaya semuanya itu terjadi pada zaman dulu. Apa yang sedang terjadi dari kitab Kejadian, bahkan sampai pada zamannya Yesus Kristus. Haleluya. Betapa mulianya, betapa agungnya, betapa sempurnanya rencana Tuhan di zaman-zaman dulu. Seandainya kita bisa mengulangi akan waktu itu, maka kita pengen merasakan semuanya itu. Bagaimana kehidupan orang-orang di zaman dulu. Haleluya. Karena kita tahu dulu masih kasih itu belum terlalu seperti di zaman ini. Karena sebagaimana firman Tuhan, kasih itu semakin dingin. Tetapi di zaman dulu bahwa ikatan itu dengan kasih masih masih bisa dibilang 70%. Tetapi di akhir zaman ini kasih sudah semakin dingin. Kenapa? Karena sistem itulah yang memisahkan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Kristus sendiri, karena dia tidak mempercayakan kepada sekalipun itu malaikat, sekalipun rasul, sekalipun nabi, dan tidak ada seorang pun dari antara mereka yang dapat menebus manusia, menyucikan kesalahan dan dosa selain daripada sendiri. Itulah kasih Tuhan kita. Sehingga dia mengorbankan dirinya, sehingga dia menyelubungkan dengan memakai tubuh, menciptakan tubuh sendiri bagi dia. Hanya untuk supaya bisa berjumpa dengan manusia. Supaya manusia itu percaya bahwa ada Tuhan, bahwa ada Allah. Haleluya. Karena setiap nabi dan rasul ditolak di tengah-tengah saudaranya, di tengah-tengah kampung halamannya, di tengah-tengah bangsanya. Selalu ditolak. Tetapi ketika Tuhan sendiri turun, Tuhan sendiri datang ke muka bumi, memperkenalkan dirinya, memberikan kesembuhan, dan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetapi bukan hanya itu yang diberikan, yang lebih mulianya, yang lebih sempurnanya adalah Allah sendiri menjadi manusia. Bukan hanya sekedar memberikan sesuatu, keheranan, kemujizatan dan lain sebagainya, tetapi dia benar-benar mau menderita, disalibkan, dianiaya, ditindas,
disebut bahwa dia adalah penghulu setan dan lain sebagainya. Seorang Tuhan siap menerima semuanya itu untuk supaya ada sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang percaya. Bukan bagi orang-orang yang di luarnya Kristus. Bukan bagi orang-orang yang jahat. Tetapi untuk supaya benar-benar itu adalah sebagai contoh dan sebuah ucapan bagi orang-orang percaya supaya kamu sabar menderita, menerima apa adanya dan apa yang kamu terima daripada orang-orang jahat. Sebab semuanya itu aku sudah terlebih dahulu merasakan semuanya itu. Itulah sebabnya Kristus menanggung segala kesalahan dan dosa kita. Kalau muncul pertanyaan, apakah kita pernah menanggung dan kesalahan dosa keluarga kita? Gak ada jalannya itu. Hidup ini adalah secara individu. Ya, secara individu. Tetapi Tuhan katakan, ya, sekalipun secara individu, Tuhan katakan bahwa doa orang besar sangat besar, doa orang benar sangat besar kuasanya. Itulah selalu orang-orang percaya tidak lupa mendoakan saudara-saudarinya dan bahkan orang-orang yang dimanapun berada. Karena menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kasih. Haleluya. Dan kita lihat bagaimana dengan Yosua berkata, ya, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Apa itu? Adalah perbuatan-perbuatan orang-orang kudusnya Tuhan. Dan doa-doanya tidak bisa dilupakan oleh Tuhan. Seperti antara Abraham dan Lot. Dan hanya Kristus, hanya seorang diri, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, menyelamatkan umat manusia dari berbagai tempat. Dari berbagai penjuru. Dari timur, dari barat, utara, dan selatan. Tanpa pilih bulu. Asalkan orang mau ditebus. Tetapi jika orang tidak mau ditebus, maka tidak ada penebusan di dalam dirinya. Artinya, tidak ada benih. Tidak ada firman, tidak ada kehidupan di dalam dia. Haleluya. Dan itulah rencana Tuhan. Sehingga didahulukan oleh Daud. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu. Kalau berbicara kubur, berbicara gunung, berarti dia adalah di atas gunung. Dan pasukan pendudukan orang Palestina pada waktu itu ada di Bethlehem. Dan kita lihat di 1 Tawari 11:15. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu, mendapatkan Daud dekat gua Abdullam. Sedang tentara orang Palestina itu, sedang tentara orang Palestina berkemah di lembah Refaim. Bukan berarti hanya orang Yahudi dan juga orang Israel yang datang, atau yang dipilih untuk sebagai pejuang bagi dia. Tetapi ada juga pejuang-pejuang yang datang dari bangsa kafir. Haleluya. Jadi itulah yang membuktikan bahwa setiap manusia yang dilahirkan dari Allah dilahirkan di Bethlehem. Tadi sudah kita membaca Bethlehem.
Karena Kristus adalah Betlehem, disitulah siapa dia dulunya. Karena Betlehem sudah saya katakan bahwa artinya Betlehem adalah rumah rotinya Allah. Rumah rotinya Allah. Artinya roti hidup kekal. Kenapa dikatakan roti hidup kekal? Bahwa roti itu sendiri adalah Yesus Kristus. Rumah rotinya Allah. Kalau orang yang tidak mengerti, hanya sepintas dan tidak benar-benar merindukan akan pengertian firman ini, rumah rotinya Allah. Berarti di Betlehem banyak roti. Dipikir roti seperti produksi yang keluar dari pabrik sana. Padahal rumah rotinya Allah, roti itu adalah Kristus. Rumah rotinya Allah. Haleluya. Jadi berarti roti itu adalah rumahnya Allah. Itu yang dimaksudkan. Tubuh itu adalah rumahnya Allah. Dan tubuh itu tepat lahir di Betlehem. Jadi seperti bangsa Palestina untuk menjauhkan orang-orang dari situ. Kita baca lagi di 1 Tawarik 11 ayat 11. Inilah daftar para pahlawan yang mengiring Daud. Yosabam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Kita loncat ayat 13. 1 Tawarik 11 ayat 13. Ia ada bersama-sama Daud. Bersama-sama Daud di Pas Damim. Ketika orang Palestina berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Palestina. Kita loncat ayat 20. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Kalau loncat ayat 22. Selanjutnya Benaya bin Yoada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabjel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Kita lihat ini. Satu orang manusia pun bisa mengalahkan seekor singa. Siapa yang bekerja di dalam mereka adalah Allah. Dan apakah mereka ini hanya seperti saya katakan tadi, hanya dari Yahudi atau dari Israel? Tidak. Pahlawan-pahlawan ini banyak berasal dari bangsa kafir. Dan itulah sebuah perlambang bagi mempelai wanita yang kejaman bahwa pahlawan-pahlawan yang dipakai Tuhan, yang dipanggil Tuhan siap bertempur. Dia kejaman ini dari bangsa-bangsa kafir yang sudah dipilih Tuhan sebagai prajuritnya, sebagai peperang, sehingga kita pun menduduki gerbang-gerbang musuh. Haleluya.
Dan kita tahu bahwa pahlawan-pahlawan bagi Yesus Kristus, pahlawan-pahlawan bagi Daud di masa itu. Ayat 23. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun. Tetapi ia mendatangkan dengan tongkat, merampas tongkat itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Siapa yang bisa melakukannya selain daripada pengikut-pengikutnya Daud? Pilihannya Daud. Tanpa diperintah, tanpa disuruh pun mereka sudah bertindak dan sudah melakukan. Haleluya. Kadang-kadang kita ini sebelum kita membaca firman, mengerti akan ayat-ayat firman ini, kadang-kadang kita sudah bertindak untuk melakukannya. Ketika kita membaca firman Tuhan, rupanya kami sudah melakukan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi orang banyakkan setelah membaca, setelah mengingat-ingat, ini tidak bisa dilakukan ini. Ini yang perlu dilakukan. Kalau orang-orang mempelai wanita, sebelum pun masuk ke dalam terang itu, sekalipun masih berada dalam kegelapan, belum dipanggil, belum tiba waktunya untuk pemanggilan, dia sudah melakukan firman Tuhan. Sudah selalu merindukan hal-hal yang harus, yang wajib untuk harus dilakukan. Sudah ada kerinduan di dalam hati akan seruan itu, akan panggilan itu. Itulah ciri-ciri pilihan Tuhan. Itulah ciri-ciri mempelai wanita. Tanpa ada perintah, dia sudah merindukan, maunya akulah yang diperintah, maunya akulah yang dipilih. Haleluya. Jadi bagaimana orang-orang yang berani itu tahu bahwa Daud adalah sudah diurapi dan akan menjadi raja suatu hari nanti. Tetapi sangat tidak populer pada waktu itu, karena dia dulu adalah seorang pelarian di antara umatnya. Tetapi suatu waktu, suatu hari pemanggilannya datang, mereka sudah memiliki orang-orang yang berani menyertai dia, dan orang-orang itu adalah bangsa-bangsa dari bangsa-bangsa kafir sebagian. Kita bayangkan. Jadi pemberani-pemberani sudah ada dulu sebelum firman ini tampil di muka bumi. Sebelum pesan ini tampil di muka bumi, orang-orang pemberani sudah ada terlebih dahulu. Bukan seperti karena sudah ada seorang raja, dilihat dulu siapa yang mampu. Karena orang banyak itu ribuan atau jutaan. Sudah ada tampangnya, sudah ada orang-orang pemberani di tempat itu yang sudah ditentukan Tuhan. Haleluya. Kita bayangkan dengan membunuh 300 orang, 800 orang, hanya satu tombak. Haleluya. Bahkan masuk melompat ke sebuah lubang singa, ke gua singa, langsung membunuh singa tersebut. Apakah orang tidak takut untuk melihatnya? Sedangkan ratusan manusia tidak bisa mengalahkan singa, apalagi satu. Tetapi itulah orang-orang pemberani
Kenapa mereka berani untuk melakukan hal itu? Karena Allah ada di dalam dia sesuai dengan imannya. Saya tidak akan bisa dikalahkan siapapun, katanya. Karena memang aku tahu bahwa Tuhan yang gagah perkasa melindungi aku. Ada beserta aku. Jadi siapapun orangnya saya tidak takut. Sekalipun itu manusia raksasa, sekalipun orang Filistin ribuan orang, sekalipun mereka seperti singa-singa, saya akan kalahkan. Bukankah Daud pernah melakukan hal itu ketika dia mengalahkan Goliat? Seorang guru. Karena Goliat jutaan pun orang takut bagi dia. Jutaan orang, bukan ribuan. Tetapi Daud seorang diri yang sangat kecil. Dan dia tidak pernah bersentuhan, tangannya atau kakinya tidak pernah menyentuh oleh Goliat. Tetapi hanya sebuah batu kecil yang membunuh manusia raksasa itu. Haleluya. Jadi seperti itulah ciri-ciri orang-orang percaya. Dari zaman dulu sampai akhir zaman ini. Berani bertindak. Melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan Daud, jauh bahwa aku meminumnya. Ya, dan dia mencurahkan itu di atas tanah sebagai korban curahan kepada Tuhan. Jadi sungguh suatu perlambang yang indah dan yang sama seperti yang tertulis di kitab Yohanes 3 ayat 16 dan juga 17. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah begitu mengasihi dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Haleluya. Dia menyebutkan bahwa anak yang tunggal tidak ada satu-satunya, tidak ada yang mendua, tidak ada yang di lain daripada anak itu sendiri. Yang dilahirkan seorang perempuan yang mengandung dari Roh Kudus. Banyak pertengkaran di masa-masa yang lampau, bahkan sampai zaman ini. Dia kan anak Allah. Kan Yohanes 3:16 berkata bahwa dia adalah tunggal. Anak tunggal Bapa. Dan dia kan, anak itu kan memanggil kepada bapaknya. Karena firman Tuhan tidak pernah bertentangan. Yohanes 3:16 tidak bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Sehingga Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kalau firman itu adalah Allah, kalau firman itu telah menjadi daging, berarti dia adalah Allah. Tetapi anak yang di Yohanes 3:16 bahwa dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya, karena Tuhan bisa menciptakan dirinya, mengubah dirinya. Yang pertama dia adalah mengubah dirinya seperti tiang api. Karena Musa memanggil dia adalah Allah. Dan seperti Allah supernatural. Dan Musa juga melihat Allah dan membelakangi Musa.
Hanya punggungnya yang dilihat oleh Musa. Dan juga Abraham melihat Allah juga. Tetapi ketika Paulus melihat dia adalah berupa tiang api, apa yang dikatakan oleh Paulus? Tuhan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Lalu jawab Saulus, engkaukah itu Tuhan? Dia tahu bahwa tiang yang sama, tiang api yang sama yang datang kepada Musa, tiang api yang sama yang datang kepada Paulus. Kalau memang demikian, Paulus melihat dia pada waktu itu adalah berupa tiang api. Apakah tiang api itu? Ya, kenapa Paulus menyebut tiang api itu adalah Tuhan? Haleluya. Kalau secara logisnya, gak mungkin tiang api Tuhan, kan? Tetapi Paulus ketika dia berbicara, apa alasannya ketika dia berupa tiang api? Karena manusia tidak bisa bertatapan muka dengan Allah. Itu alasannya. Alasan yang paling tepat. Karena manusia tidak pernah berhadapan tatap muka dengan manusia dimanapun. Ketika Allah menciptakan manusia, yaitu Adam di Taman Eden. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, apakah Adam dan Hawa berani bertatapan muka dengan Allah? Tidak. Adam, Adam, di manakah engkau? Mereka bersembunyi. Hanya suara itu yang mereka dengar. Dulu dia disebut Yehova. Disebut manusia pada zaman dulu adalah Yehova. Lalu disebut dia Allah, Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab, ya, berbagai macam hal, berbagai macam cara Tuhan menunjukkan dirinya kepada malaikat, kepada nabi dan rasulnya. Ada berapa berupa tiang awas supranatural. Ada berupa tiang api. Ada melihat ketika Musa melihat hanya melihat punggungnya saja. Dan Abraham juga melihat seperti manusia, bahkan dikatakan disebut bahwa dia manusia, yaitu Melkisedek. Ya, dia memakai tubuh manusia. Karena pada suatu saat ketika Allah membutuhkan dan memerlukan, dia menciptakan sebuah tubuh bagi dia. Tetapi tubuh itu apakah binasa? Tidak. Apakah tubuh itu bisa mati sampai menemukan tulang belulang? Gak ada tertulis. Apakah tubuh Yesus Kristus ada di dalam kubur itu? Atau tinggal tulang belulangnya? Gak ada. Kalau ada tulang belulangnya di dalam kubur itu, ya, berarti dia berawal. Kalau berawal pasti sudah dari manusia atau dari ciptaan Allah. Haleluya. Itu perlu kita lihat. Kalau memang dia berawal dari manusia, dia akan mati dan akan ditemukan tulang-tulangnya dalam kubur. Lantas Yesus itu, tubuhnya yang dipakai oleh Allah itu sebagai tabernakelnya kemana sekarang? Siapa yang bisa menjawab? Agama manapun nggak bisa menjawab itu. Mau dicari pun kemana, mereka tidak akan temukan sebelum waktunya tiba. Lantas siapa dirinya? Karena dunia mengatakan
Yohanes 3:16-17 dan 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Judas Iskariot pun percaya kepada Yesus itu. Haleluya. Tetapi dia tidak mau bertindak untuk melakukan yang baik di mata Tuhan. Jadi artinya percaya adalah satu-satunya adalah bertindak. Itulah arti percaya. Kan dibilang kalau hanya percaya saja kan sudah beroleh hidup yang kekal. Setiap manusia tahu ya dan percaya bahwa seorang penegak hukum ada, kepolisian ada, konstitusi ada, undang-undang ada. Kalau memang percaya dia kepada pihak kepolisian dan kepada undang-undang atau kepada hukum, ngapain mereka mencuri? Ngapain mereka membunuh? Ngapain mereka ya main sabu-sabu, narkoba dan lain sebagainya? Pokoknya melanggar kepada undang-undang itulah. Kalau mereka percaya. Tetapi karena mereka tidak percaya, itulah sebabnya mereka melanggar undang-undang. Karena namanya orang yang mengaku dirinya Kristen tidak percaya kepada Kristus, itulah sebabnya mereka melanggar firman Tuhan. Kalau mereka percaya kepada Kristus, pasti mereka mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk mereka lakukan. Itulah buktinya. Itulah tandanya. Percaya. Itulah artinya percaya. Yang dimaksud Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya. Haleluya. Tetapi bersukacitalah orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Glory, puji Tuhan. Sekalipun aku main judi setiap hari, sekalipun aku mencuri setiap hari, sekalipun aku melakukan kejahatan setiap hari, karena firman Tuhan, setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ore, gak percaya melakukan yang jahat. Yang penting aku percaya kepada Yesus. Ini ada tertulis. Kalau memang demikian, ya, nggak perlu Kristus datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi manusia, menjatuhkan penghakiman, dan tidak perlu Allah membuat sebuah nanti adalah neraka dan sorga atau Yerusalem yang kekal. Karena firmanlah yang menjawab firman. Dan tidak perlu Yesus Kristus turun dan datang ke muka bumi, lahir dari seorang perempuan hanya untuk menebus dosa manusia. Kalau memang hanya percaya saja kepada Kristus. Haleluya. Karena kita tahu bahwa ya seperti yang tertulis di Lukas 17 ya 16 sampai 20. Karena demikianlah di akhir zaman ini, dan dikatakan sama seperti zamannya Nuh. Demikianlah kelak pada hari anak manusia menyatakan dirinya. Mereka makan dan minum, ya. Mereka kawin mengawinkan. Tetapi ketika pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, datanglah air bah untuk membinasakan mereka semua. Sama sepertinya juga pada hari Lot. Mereka makan dan minum, mereka menjual dan membeli, mereka membangun dan mereka menanam dan membangun. Tetapi pada waktu hari Lot masuk keluar ya dari Sodom, maka turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit untuk membinasakan mereka semua. Haleluya. Demikianlah
anak manusia menyatakan dirinya. Ketika Tuhan sendiri nanti datang kedua kalinya, sama seperti zamannya Nuh. Tetapi orang tidak mengerti akan hal itu. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, ya, Yohanes 5:28-29. Apa yang dikatakan di situ? Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab waktunya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan keluar, ya, untuk dihukum. Dan mereka yang telah berbuat baik akan bangkit dan keluar untuk hidup kekal. Ada penghukuman, ada penghakiman, dan bagi orang percaya mereka masuk ke dalam hidup kekal. Jadi mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kalau memang tidak ada penghukuman, berarti paslah itu. Yohanes 3:16. Hanya percaya saja sudah cukup. Yang lainnya semua gagal. Tetapi bagi orang yang memiliki hikmat dan pengertian akan firman Tuhan dan memiliki pewahyuan, tahu Tuhan yang kau maksudkan adalah, arti percaya adalah bahwa kami harus bertindak untuk melakukan firman. Karena Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 3 dan 4 menjawab. Tidak bisa hanya dikatakan percaya. Tandanya kamu bahwa kamu mengenal Kristus ialah jikalau kamu menuruti perintah-perintahnya. Jangan kamu berkata bahwa kamu mengenal Kristus padahal kamu tidak menuruti perintah-perintahnya. Kamu adalah seorang pendusta dan di dalam kamu tidak ada kebenaran. Berarti harus menuruti perintah-perintahnya. Haleluya. Glory. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Jikalau ada orang bertanya, kan ada tertulis di sini. Kalau memang hanya mengenal Kristus saja, bisa masuk ke dalam kekekalan. Ya, pindah dari maut ke dalam hidup. Itu ada persis dan ada bedanya. Daniel 7 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, pemimpin Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Kita lihat bagaimana tentang Matius 1 ayat 9. Matius 1 ayat 19 sampai 20. Kita lihat bagaimana tentang mimpi Daniel, bagaimana juga tentang mimpi Yusuf, ya. Dan tahu mempertimbangkan akan hal itu. Yusuf tahu mempertimbangkan akan hal atau akan mimpinya itu seperti Daniel. Tidak begitu meragukan, mereka tidak pernah meragukan sesuatu dan tidak pernah bertanya-tanya kepada orang-orang yang lain, kepada keluarganya, kepada siapapun. Mereka langsung mempertimbangkan akan hal itu. Ini semuanya benar apa yang apa yang akan terjadi nanti. Karena mimpi itu bukan berasal dari dunia, tetapi itu berasal dari Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di hadapan orang. Karena dia tahu apa yang dia terima. Haleluya. Itulah keistimewaan orang yang percaya. Jadi kita melihat jelas bahwa
yang terjadi di zaman ini adalah menolak firman pada zamannya. Menolak sama halnya menolak Kristus. Ketika Martin Luther tampil pada tahun 1520 dan dia terus menyampaikan pesan pada zamannya sampai 1750, orang-orang yang sedang menerima pada waktu itu mereka mendapatkan keselamatan. Kenapa mereka mendapatkan keselamatan? Karena mereka hal yang sama seperti bagaimana pikirannya Yusuf dan Daniel. Tidak pernah 3 kali berpikir, tidak pernah 20 kali berpikir. Dan mereka tidak pernah gentar dan takut seperti orang-orangnya tadi yang siap bertempur berjuang. Ya, seperti orang-orangnya Daud tadi, Raja Daud tadi. Mereka siap mati, mereka siap bertempur. Dan kita lihat di zamannya Martin Luther, puluhan juta orang mati dipenggal dan dibunuh. Mereka tidak pernah takut dan gentar. Mereka adalah pejuang-pejuang. Tetapi mereka ahli pewaris kerajaan surga. Bukan ahli pewaris dunia ini. Ahli pewaris dunia ini adalah siapakah dia? Yang sedang datang ke hadapan Yesus untuk mencobai dia sebanyak 3 kali. Itulah pewaris dunia. Yang mencoba untuk memberikan sebuah tawaran kepada si Sang Pencipta langit dan bumi. Jika engkau mau sujud menyembahku, dunia ini, kekayaan dunia akan kuberikan kepadamu. Tak salah alamat, tak gimana, kita tidak tahu. Tak salah alamat, tak salah orang dia, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas, dia mencoba untuk menawarkan. Tidak tahu bahwa siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Masa dia tidak cerita dengan kakeknya, ya kan? Ketika kakeknya dijatuhkan dari langit, dari surga. Dia mencoba di sana untuk menggurui, mengajari Allah yang maha tinggi. Lalu kakeknya dijatuhkan. Ketika kakeknya dijatuhkan, berarti sejarah kan diturunkan bagi dia. Kalau diturunkan sejarah, dia pasti ingat. Ini nggak benar ini, jalan nggak pasti nih. Masa aku tawarkan bagi Tuhan dunia ini padahal dia menciptakan untuk mengkelirukan. Tetapi tawaran akan dunia ini selalu ditawarkan bagi orang-orang yang tidak merindukan keselamatan. Bila ditawarkan, bagaimana kalau kamu mau menyembah aku, dunia ini akan kuberikan kekayaan, akan kuberikan kepadamu. Udahlah, kasihlah. Kita lihat bagaimana tentang Ahab, bagaimana tentang Isabel, perilaku mereka. Tetapi mereka yang penting mereka memiliki kekayaan kan dunia ini, kerajaan dunia ini. Tetapi tujuan Kristus datang ke muka bumi hanya untuk menyelamatkan yang dia rindukan, yang dia pilih, yang dia sudah tentukan sebelum dasar dunia ada. Dan yang merindukan dia, satu hal sama dia yang lain. Sama-sama merindukan, sama-sama menyukai, sama-sama mencintai. Yesus Kristus mencintai kita, kita pun mencintai dia. Dia merindukan kita, kita pun merindukan dia. Kenapa? Karena tidak bisa dipisahkan antara mempelai pria dan juga mempelai wanita. Haleluya. Itulah alasannya Kristus menjadi daging untuk menggenapkan Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dan untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan orang-orang percaya. Sebab dia melupakan semuanya itu dengan memberikan kasih karunia kepada kita. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Haleluya. Tuhan menambahkan berkat-berkatnya kepada kita. Amen. Yang sangat luas dan sehingga pikiran dan hati kita selalu condong. Dan itulah, firman itulah yang sangat berarti di dalam pikiran dan hati kita itu. Amen. Untuk sebagai alat terang kita. Apapun yang kita inginkan,
Apapun yang kita pikirkan, selalu Dia sediakan. Sedangkan langit dan bumi segala isinya Dia berikan, apalagi yang kita inginkan sehari-hari. Percayalah kita dengan iman, apa yang kita perlukan pasti Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, amin. Haleluya, glory. Mari kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita. Mari kita ke pujian. Haleluya.